Kita lanjutkan perbincangan kami, pemirsa. Pak Yusuf. Tadi saya sempat menanyakan apabila ada saksi maupun korban yang merupakan aparat kepolisian yang tersangkut kasus dengan aparat kepolisian lainnya, apakah ada tekanan baik itu non-fisik ataupun tekanan-tekanan lainnya yang dirasakan saat memberikan keterangan itu? Iya, ya ini soal fakta yang dikemukakan oleh Wadir Krimum Bariskrim itu sebenarnya kan fakta sosiologis. Itu urgensi sosiologisnya ada gitu. Yang paling aktual ya dalam kasus Duren 3 yang itu ada saksi Richard Eliezer punya hubungan langsung dalam tugasnya kepada atasannya yang itu Jenderal Bintang 2. Itu tidak sederhana. Tekanan psikologisnya itu tidak sederhana itu. Sehingga dalam fakta sosiologis itu dia memerlukan kepastian perlindungan. Nah, siapa yang bisa melindungi dengan pasti? Ya, pimpinan yang paling tinggi kan pada waktu itu Kapolri. Dengan diyakinkan kepada Kapolri, baru yang bersangkutan itu dengan secara bebas, tanpa tekanan, memberikan keterangan sebenar-benarnya. Itu jadi secara sosiologis sebenarnya urgensi apa yang dimaksud perluasan itu sudah terlihat jelas. Karena itu sudah disampaikan oleh Wadir Krimum itu adalah sebuah fakta-fakta, pengalaman-pengalaman langsung. Nah, tentu kan tadi kebutuhan perubahan norma hukum itu kan tidak hanya sosiologis, tapi ada filosofis ya. Filosofis ya tentu kita memahamkan kedaulatan negara hukum, di mana dalam salah satu ciri negara hukum itu kan prinsipnya ada equality before the law, persamaan di depan hukum. Nah, secara yuridis Polri dan anggota Polri itu tunduk di bawah pengadilan umum. Jadi ya urgensinya sudah terlihat jelas itu secara filosofis, secara sosiologis yang disampaikan oleh Bariskrim, dan secara yuridis bahwa anggota Polri itu ditunduk kepada pengadilan umum. Artinya ya memang ketika ingin diusulkan itu masuk akal secara filosofis, sosiologis. Nah, fakta-fakta yang dikemukakan itulah fakta sosiologis, dan kebutuhan perubahan hukum itu memang harus seperti itu. Nah, kebutuhan sosiologisnya harus terlihat terang dan jelas dalam rangka penegakan hukum ketika ada kasus yang itu korbannya anggota kepolisian, di mana terduga juga oknum anggota. Nah, di situ kan memang membutuhkan perlindungan, termasuk saksi. Dalam kasus Duren 3 itu sangat terlihat jelas. Ya, Pak Ahmadi, bagaimana sesungguhnya LPSK ini menjamin hak dari saksi maupun korban? Apakah dibutuhkan anggota kepolisian yang juga terlibat di dalam LPSK itu sendiri, Pak Ahmadi? Terima kasih, Mbak. Jaminan perlindungan saksi dan korban itu sangatlah penting. Kaitannya dengan anggota kepolisian yang ditugaskan di LPSK, selama ini sudah ada. Anggota kepolisian yang ditugaskan, yang day by day juga melaksanakan tugas perlindungan saksi dan korban. Terutama terhadap kegiatan-kegiatan perlindungan fisik, perlindungan hukum, pengawalan dalam proses persidangan, asesmen tingkat ancaman, dan sebagainya. Jadi sudah ada penugasan dari kepolisian di LPSK. Kami juga sudah ada MOU, LPSK sudah MOU dengan Polri dan atau lembaga terkait. Jadi tugas-tugas yang sudah dilaksanakan atau penugasan insan anggota Polri di LPSK yang sudah berjalan, dan terus juga dilakukan pembinaan, penggantian, penambahan, dan sebagainya selama ini sudah berjalan. Banyak juga anggota-anggota baru, itu hal yang wajar, tetapi sekali lagi penugasan dari anggota kepolisian di LPSK selama ini sudah dilakukan, dan ini juga akan memudahkan bagi untuk kepentingan perlindungan saksi dan korban. Kalaupun kurang, maaf ya, kalaupun kurang, ketika ada beberapa spot yang harus diberikan perlindungan, LPSK juga bisa bekerja sama dengan kepolisian yang ada di wilayah. Ada penebalan
dan itu sangat sering kita lakukan. Selain personel LPSK, termasuk yang ditugaskan, baik itu personel in charge di LPSK maupun personel polisi yang ditugaskan di LPSK, dalam hal kondisi-kondisi tertentu yang tingkat ancamannya tinggi, kami atau kita juga bisa melakukan koordinasi kepada satuan kewilayahan, meminta untuk bantuan pengamanan, pengawalan dalam rangka kepentingan proses peradilan. Dan itu beberapa kali kita lakukan dan di berbagai wilayah. Baik, Bang Andreas, kami juga ingin mengetahui sesungguhnya bagaimana meyakinkan kepada masyarakat bahwa peradilan itu bisa ditegakkan terutama bagi kasus-kasus yang menyeret aparat kepolisian, Bang Andreas. Ya justru itulah kami kemarin melakukan rapat dengar pendapat itu, dan rapat dengar pendapat itu ya dengan 3 lembaga penegak hukum yang penting, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan juga ya Mahkamah Agung gitu. Karena itulah maksudnya untuk memberikan landasan itu tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf, ada peristiwa-peristiwa yang secara sosiologis yang ya kita rekam di dalam, atau yang juga masyarakat memperhatikan, misalnya kasus Duren 3 tadi gitu. Nah di situ kan sebenarnya memang betul gitu loh, secara yuridis itu sudah diatur atau ada di dalam apa yang tadi Pak Ahmadi sampaikan, bahwa ada MOU, ada kerjasama, ada kolaborasi. Bagaimana itu kalau kemudian itu juga disampaikan oleh Bareskrim, dikuatkan di dalam, kalau dibutuhkan, di dalam rencana revisi undang-undang LPSK ini gitu. Dalam arti itu dikuatkan secara yuridis, sehingga ya kita tahulah di dalam kasus sosiologis, secara sosiologis itu kemarin tidak mudah di dalam peristiwa kasus Duren 3. Tetapi kalau ini ke depan, ini bisa tidak perlu lagi harus kita berdebat di lapangan, dan karena kemarin kalau kita lihat dalam kasus misalnya Barada Eliezer itu kan cukup panjang, dan itu ya butuh ada juga tekanan dari saya ingat beberapa kali Pak Mahfud MD itu menyampaikan secara ya tegas untuk kemudian itu dibawa di dalam satu kasus peradilan dan dibuka. Karena kita tahu bahwa Barada Eliezer kan waktu itu ada di dalam suasana ketakutan, kebingungan, berhadapan dengan ya kasus di mana yang terjadi, yang dia berhadapan dengan atasannya gitu. Nah kasus-kasus seperti ini jangan sampai ya kemudian terjadi menjadi atau si korban, si saksi tidak menemukan keadilan dan perlindungan yang maksimal. Karena kita tahu juga mungkin kasus-kasus yang lain itu tidak terjadi seperti apa yang dialami oleh Barada Eliezer di dalam kasus Duren 3 itu gitu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan ya di dalam rapat dengar pendapat kemarin, dan saya perhatikan bahwa pihak Bareskrim pun dalam hal ini menyampaikan apa adanya dengan kasus-kasus tersebut gitu, yang pernah dialami dan dilihat oleh masyarakat. Jadi ya menurut saya pandangan-pandangan seperti ini penting untuk menjadi masukan di dalam rencana kami untuk bersama dengan LPSK, dengan pemerintah untuk kemudian memperbaiki, memberikan penguatan lebih pada lembaga LPSK ini untuk menjalankan fungsinya. Dalam rangka untuk melindungi saksi dan korban tadi. Karena ketika menjadi saksi, menjadi korban di dalam peristiwa hukum seperti ini, ya posisi mereka adalah warga negara yang harus dilindungi. Baik, kita tangkap poinnya. Terima kasih Bang Andreas, terima kasih juga Pak Ahmadi. Sekaligus terima kasih Pak Yusuf sudah hadir bersama kami dan juga berbincang-bincang di Apa Kabar Indonesia Malam. Dialog tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho yang akan membahas atasi hoaks satu orang satu medsos. Kami akan
Jangan lupa saksikan Dua Sisi sesaat lagi. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.